Salam selamat Subjects semua, jumpa lagi bersama gue di channel Agung Ketigaku. Kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh seorang HSE, seorang ahli K3 dalam sehari-harinya. Nah, untuk membahas terkait dengan hal tersebut, sebelumnya Citizen yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channelnya. Yang belum like video ini, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk memberikan komentar untuk bertanya atau jika ingin menambahkan. Citizen semua, terkait dengan pekerjaan seorang HSE, seorang ahli keselamatan kesehatan kerja, bisa kita tinjau berdasarkan dua aspek. Aspek pertama adalah aspek TOP, Technical Organizational People. Aspek kedua adalah berdasarkan ISO. Nah, terkait dengan aspek TOP, ya berarti ada tiga hal yang bisa kita tinjau, yaitu di technical, di organization, dan di people. Di technical yang kita kerjakan terkait dengan teknis itu adalah yang pertama uji riksa ya misalnya ya. Jadi uji riksa ini kan sebenarnya berkaitan sama regulasi. Regulasi ini kan ada uji riksa pesawat angkat-angkut, ada pesawat bertekanan, ada pesawat produksi, kemudian ada hidran, ada instalasi kebakaran, smoke detector, bejana timbun, dan segala macamnya. Jadi uji riksa ini merupakan bagian dari teknis ya. Terlepas si uji riksa ini dilakukan oleh internal atau eksternal, tapi seenggaknya meskipun dia dikerjakan di eksternal ya, ada beberapa follow up yang kita akan kerjakan atau kita lakukan kalau misalnya temuan dari PJK3 yang melakukan uji riksa itu belum terfollow up. Kemudian yang kedua terkait dengan teknis yang bisa kita lakukan adalah memberikan rekomendasi teknis. Misalnya ada sebuah proyek ya, mereka di sini terkendala dalam mengatur agar pekerja itu bisa bekerja secara ergonomis. Misalnya mereka ini ingin mengatur misalnya secara regulasi ya, secara regulasi terkait dengan pencegahan kebakaran, apa aja sih langkah-langkah atau aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Ya misalnya smoke detektornya, kemudian ada sprinklernya, kemudian misalnya ada batu batanya yang harus tahan api, kemudian aparnya harus dipilih. Nah itu terkait dengan perubahan tempat kerja. Nah, aspek rekomendasinya itu kan bisa diisi dari HSE ya, terkait dengan teknikalnya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan aspek teknis ini, kegiatan kita juga bisa untuk memastikan operator-operator, kontraktor, vendor, pekerja seluruhnya yang bekerja di dalam lingkup perusahaan kita itu bekerja dengan aman melalui rekomendasi teknis kita. Ya, misalnya orang nih bekerja di listrik yang live ya, yang masih nyala. Nah, itu kan kita sebenarnya harus paham terkait dengan kelistrikan. Bagaimana sih cara untuk mencegah agar orang itu bisa bekerja dengan aman, tapi di sisi yang lain produksi juga tidak terganggu sehingga listriknya masih tetap harus nyala. Nah, itu kan harus kita pahami ya, berarti ya aspek teknikalnya. Kemudian selanjutnya setelah aspek teknis ada aspek organization. Nah, aspek organization ini artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan seperti misalnya pembuatan prosedur. Nah, pembuatan prosedur sendiri ini sangat banyak ya, dimulai dari prosedur yang singkat gitu ya, seperti misalnya penggunaan printer misal gitu. Itu kan sebenarnya singkat, tinggal kontrol P, kemudian pilih printer, enter itu. Nah, itu kita bisa diminta untuk membuat prosedur tersebut atau kita diminta untuk mereviewnya. Nah, pereviewan itu atau pembuatan prosedur itu kan bagian dari aspek organization. Kemudian juga training ya. Training pekerja, training tamu, itu semua training yang ada ya, itu terkait dengan HSE ya, terkait dengan HSE itu bisa kita siapkan materinya, kemudian kita berikan training atau orang lain yang memberikan training, tapi pastinya setelah mendapatkan approval dari rekan-rekan HSE. Kemudian terkait dengan aspek organization ini juga ada audit. Ya, audit ini kan bisa dari internal, bisa dari eksternal. Kalau internal kita pasti akan dilibatkan dalam audit internal ya, karena biar bagaimanapun di HSE kan berarti ada dua sistem ISO, ada ISO 45001 dan juga ada ISO 14001. Nah, kita
minta untuk mengaudit departemen ya. Biasanya selalu ada nih di setiap audit internal departemen untuk memastikan manajemen ISO yang diterapkan oleh perusahaan itu benar-benar dilaksanakan juga di tingkat departemen. Kemudian ada juga aspek komunikasi ya. Komunikasi ini dalam arti misalnya Dinas Tenaga Kerja itu minta untuk pelaporan 3 bulan sekali, ya itu berarti kita harus laporkan gitu. Kemudian misalnya ada pelaporan yang kalau sekarang kan ada laporan terkait dengan COVID, ya berarti harus kita laporkan entah ke Dinas Kesehatan, entah ke Kementerian Kesehatan, entah ke Puskesmas dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada aspek personel. Nah, kalau aspek personel ini berarti kita diminta untuk meningkatkan budaya ketiga yang ada dalam diri masing-masing orang. Ya, untuk meningkatkan aspek budaya ketiga ini sebenarnya gampang-gampang susah. Karena kan manusia boleh sama-sama makan nasi, tapi isi otak siapa yang tahu, sikap-sikap siapa yang tahu, kan bisa berbeda satu sama lain. Maka kita harus benar-benar cerdas ya dalam merangkul pekerja-pekerja agar mau melakukan tindakan selamat. Tuh, nah pekerjanya ini tidak hanya pekerja lapangan nih, malah justru kita harus mulai dari manajemen. Lantas apa yang kita lakukan? Ya misalnya terkait dengan personel ini kita membuat stop card gitu, kemudian kita membuat safety talk, kemudian kita melakukan inspeksi di lapangan, menegur orang yang tidak berbuat aman. Dan terkait dengan peneguran ini tidak semua HSE itu bisa melakukannya loh. Ya, dalam arti ada HSE yang segan untuk menegur orang, dia diem aja gitu ketika melihat ada orang yang tindakannya tidak aman, atau ada HSE yang justru dikutub seberangnya gitu. Justru malah dia gampang banget negur orang, bahkan negurnya itu dengan cara-cara yang keras gitu, yang tidak bisa diterima sama orang gitu, cenderung ngomelin gitu, tidak ada rasa ngemong di situ. Nah, ini tentunya kedua tipe HSE yang seperti ini ya, yang satunya nggak negur, yang satunya negur dengan keras, yaitu tentunya tidak perlu ada di dalam diri kita gitu. Kita harus tahu cara untuk negur orang agar teguran kita itu masuk ke dalam dirinya, tapi tidak membuat dia merasa dihakimi, tidak membuat dia merasa diomelin. Nah, itu kalau kita lihat pekerjaan HSE di sisi T, O, dan P. Nah, kalau kita lihat pekerjaan HSE di klausul ISO 45001 dan 14001 ya. Ini dua ISO ini ya kurang lebih klausulnya mirip ya, nomor-nomornya mirip gitu. Ya hanya saja secara tema besar yang 45001 itu berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja, sementara yang 14001 itu berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. Ya, satu izin semua. Kita lihat di klausul ISO ya, untuk klausul 52 itu ada klausul OHS policy. OHS policy ini adalah kebijakan ketiga. Nah, ini kita biasanya dilibatkan ya, bahkan tidak hanya dilibatkan ya, bahkan kita yang sering menginisiasi untuk pembentukan kebijakan K3. Nah, kebijakan K3 ini jangan dipahami hanya sebagai sebuah kertas tertulis ya, yang ditandatangani oleh manajemen. Sebenarnya kebijakan K3 ini beyond that gitu, jauh lebih tinggi daripada itu. Karena dengan kebijakan K3 ini, manajemen ini bisa ada buktinya ya, bahwasannya dia komitmen, sehingga kalau misalnya terjadi unsafe act, unsafe condition, kita bisa minta resource dari manajemen untuk mengimprove kondisi unsafe act atau unsafe condition itu menjadi kondisi yang lebih aman gitu. Kita juga bisa menunjukkan kepada pekerja lapangan bahwasannya dari atas, dari bos-bos ini sudah komitmen nih terhadap keselamatan kesehatan kerja, sehingga tidak ada alasan untuk kita yang kerja di lapangan untuk tidak komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Klausul 54 dan 74 itu ada klausul consultation, participation, dan communication. Jadi klausul ini biasanya menuntut HSE ya untuk bekerja dalam hal membuat sebuah konsultasi ya. Konsultasi ini ya biasa di lapangan kan banyak keluhan-keluhan pekerja terkait dengan kondisi operasionalnya. Ya misalnya sepatu safety misalnya, wah kegedean, nggak nyaman. Wah, itu sepatu safety ini ya kadang nggak bisa memuaskan banyak orang lah, pengalaman pribadi saya ya. Nah, ini
ada aja orang yang ngeluh. Nah, ini kita harus siap untuk menerima keluhannya, kalau bisa kita catat dan kita bisa bahas di P2K3 atau langsung bisa kita follow up ke HRD dalam hal mengganti dari sepatunya tersebut. Nah, atau partisipasi. Nah, partisipasi ini misalnya ya kita melakukan bulan K3 ya. Ini kan sebenarnya ada partisipasi dari anggota P2K3 ya dalam membuat bulan K3. Terlebih juga ada partisipasi dari pekerja secara keseluruhan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan agenda yang ada di bulan K3, baik itu berupa lomba, webinar, training, apapun itu kan menuntut partisipasi. Kemudian terkait dengan komunikasi ya, misalnya HSE itu juga harus bisa membuat komunikasi berupa misalnya pamflet atau misalnya surat gitu ya, surat-surat simpel itu harus bisa. Makanya HSE ini kadang menjadi orang yang serba bisa sih ya. Ya dia harus bisa membuat prosedur gitu, dan dia juga harus bisa Canva gitu, membuat desain. Dan kadang-kadang juga harus bisa menjadi seorang editor video loh. Ya karena ya semuanya itu demi komunikasi K3 yang baik kepada para pekerjanya. Jadi apapun itu yang dilakukan oleh HSE ya, semuanya itu apapun media komunikasinya tuh kadang kita harus bisa. Kemudian ada 612 itu di HIRA DC. Nah, HIRA DC ini adalah kita melakukan identifikasi bahaya. Nah, identifikasi bahaya ini kan di setiap departemen beda-beda ya, nature dari risknya ya. Nature itu sifat dari risiko, sifat dari bahayanya. Nah, kita harus kita harus melakukan inspeksi ke lapangan, kita pahami setiap kegiatan di lapangan itu bahayanya apa, kemudian kita harus membuat tindakan pengendalian, yang mana tindakan pengendalian ini kadang resource-nya itu tidak di HSE. Ya misalnya kita ke gudang, ada forklift yang rusak gitu. Nah, forklift ini kan kadang bukan domainnya HSE, kadang domainnya engineering, atau kadang domain dari si gudang itu sendiri. Nah, jadi kita di situ ada seninya gimana meminta agar forklift yang rusak ini ya segera dibetulin. Otherwise ya kalau enggak kita berikan resiko tinggi nih dalam HIRA DC-nya. Kemudian ada juga di 613 itu terkait dengan legal compliance. Nah, legal compliance ini jadi seorang HSE ini juga kadang juga harus melek hukum ya. Bisa menjadi seorang ahli hukum yang fokus di K3. Jadi harus bisa menemukan referensi-referensi hukum yang mana tersebar di mana-mana gitu. Ada yang di grup WhatsApp, ada yang di JDIH Naker, JDIH Kementerian Kesehatan, JDIH Kementerian Perindustrian, any regulation ya, apapun itu regulasinya yang berkaitan dengan K3, maka itu harus kita baca. Kemudian kita evaluasi apakah applicable ya atau tidak applicable di tempat kerja kita. Kalau misalnya applicable, ada nggak yang kurang dari tempat kerja kita? Kalau ada yang kurang, apa yang harus kita lakukan untuk comply, untuk patuh terhadap regulasi tersebut? Jadi memang banyak sekali ya regulasinya itu ya. Bahkan kalau digabung antara HSE itu bisa sampai 200-an regulasi, dan itu harus kita list satu persatu. Nah, makanya dalam pemenuhan klausul legal compliance ini ya kita harus punya banyak channel ya, karena biasanya regulasi-regulasi yang ada itu akan ada notifikasinya di grup-grup WhatsApp gitu ya. Regulasi-regulasi terbaru itu di grup WhatsApp itu akan sangat banyak. Sehingga kita nggak perlu nyari-nyari lagi karena udah ada di masing-masing grup, dan kita bisa evaluasi. Tapi salah juga kalau kita hanya mengandalkan grup WhatsApp. Ya, kita bisa untuk memantau secara reguler, misalnya setiap 6 bulan sekali ke situs-situs JDIH Naker atau Kemenkes. Kemudian 62 itu di KPI ya. Jadi yang namanya orang HSE ya harus mendefinisikan indikatornya sendiri ya. Ya harus bagaimana sih seorang HSE yang sukses itu? Apakah HSE yang sukses itu dilihat dari banyaknya kecelakaan? Apakah itu saja cukup? Atau apakah HSE yang sukses ini sangat komprehensif gitu, dari kecelakaan, training, stop card, komunikasi, kemudian inspeksi dan segala macamnya. KPI ini tidak hanya berkaitan dengan membentuknya ya, tapi juga bagaimana caranya agar kita secara pengesahan itu ya disetujui oleh banyak pihak, manajer departemen ataupun dari direktur utama, ataupun dalam hal monitoringnya ya. Jadi jangan sampai KPI itu hanya ada di awal tapi tidak dimonitoring. Jadi benar-benar KPI ini harus menjadi sebuah pagar ya, frame gitu ya,
kerangka kerja untuk kita bisa maju dalam 1 tahun. Kemudian di 72 itu ada training and kompetensi. Jadi ya seorang HSE juga harus bisa memberikan training. Seorang HSE adalah seorang trainer yang harus bisa memberikan training yang bagus untuk para pekerja. Kalau misalnya trainingnya jelek, ya pasti nanti nggak akan mau untuk melakukan tindakan K3. Tapi kalau seandainya trainingnya itu menggugah pekerja, menggugah agar pekerja itu bisa lebih aman, agar pekerja itu ingat keluarganya di rumah, agar pekerja itu merasakan manfaat bekerja secara aman gitu ya. Nah itu pasti nanti pekerja lambat laun pasti akan bisa berubah menjadi pekerja dengan nilai-nilai safety yang bagus. Kemudian juga ada 81 itu operational control. Operational control ini ya sehari-harinya gitu ya, terkait dengan operasional. Misalnya ada loto, kemudian ada chemical ya. Chemical itu ya MSDS, kemudian ada GHS. MSDS itu ada Material Safety Data Sheet, GHS itu adalah logo Globally Harmonized System. Kemudian juga ada kontraktor, yang pengawasan kontraktor, kontraktor safety management system itu dari permit, kemudian prekualifikasi, kemudian kita evaluasi, ya kemudian pengawasan sehari-hari di lapangan, itu masuk pekerjaan seorang HSE juga. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kontraktor di tempat kerja ada 10 kontraktor, sementara HSE-nya hanya ada 1. Ini pasti sangat challenging sekali ya, karena dia harus mengawasi 10 kontraktor di saat yang sama, yang mana setiap kontraktor mungkin pekerjaannya sangat berisiko. Kemudian juga ada manajemen of change ya, ini tadi sudah dibahas ya, manajemen perubahan di aspek teknikal, di mana seorang HSE itu harus memastikan agar setiap perubahan yang ada itu tidak memberikan dampak buruk ya dalam hal kecelakaan kepada para pekerja. Di 82 ada emergency response. Nah, jadi seorang HSE ini harus mampu mengidentifikasi kira-kira kejadian gawat darurat apa yang bisa muncul di tempat kerja. Apakah kebakaran? Kalau misalnya kebakaran, berarti kita harus menyusun tim tanggap darurat. Kita harus mempersiapkan APAR, kita harus mempersiapkan sprinkler, kita harus mempersiapkan hidran, kita harus mempersiapkan baju tahan api, kita harus mempersiapkan titik kumpul, ya kita harus mempersiapkan training, kita harus mempersiapkan kompetensi pada si tim tanggap darurat, kita harus mempersiapkan drill gitu. Jadi banyak sekali aspeknya dalam emergency prosedur. Itu baru terkait dengan kebakaran. Belum lagi kalau misalnya keracunan. Belum lagi kalau misalnya ada tindakan gawat darurat berupa pingsan. Belum lagi kalau misalnya gempa bumi. Nah, ini seorang ahli K3 ternyata juga seorang seorang ahli dalam bidang disaster ya, dalam hal bahaya gitu. Yang mana ya jangan satu bahaya, ini harus paham banyak bahaya dan bagaimana cara untuk mengendalikannya gitu. Dan ini juga seorang K3 dituntut juga agar apa yang dipahaminya itu bisa juga dipahami oleh orang lain, oleh pekerja ya. Dan paling bagus lagi adalah bagaimana pekerja ini bisa bertindak dengan aman terhadap apapun kejadian gawat daruratnya tanpa kehadiran seorang ahli K3 atau seorang HSE di tempat kerjanya. Karena bisa jadi karena bisa jadi hal gawat darurat itu terjadi di malam hari, di mana orang HSE kan adanya di siang, di non shift ya misalnya. Nah itu ketika malam kan nggak mungkin nih kalau gawat darurat kita panggil tim HSE untuk ngapa-ngapain gitu. Nah ini berarti kan harus menuntut si pekerja harus bisa bersikap sendiri ya. Tapi bersikap sendiri juga harus aman sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian 91 ada monitoring performance. Nah, jadi seorang HSE, seorang ahli K3 itu harus juga mampu untuk mengukur aspek fisika, aspek kimia, aspek biologi di tempat kerja. Jadi seorang ahli K3 juga seorang ahli biologi, ahli kimia, juga seorang ahli fisika gitu. Ya, tapi ya kalau dibilang ahli juga tidak perlu sampai ahli ya, paling hanya hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerja saja. Sebagai contoh di fisika misalnya kan ada aspek kebisingan, ada aspek getaran. Nah, kedua aspek ini yang perlu kita ukur. Kemudian juga di biologi misalnya ada kapang, ada jamur, kemudian ada bakteri. Dan di aspek kimia misalnya ada paparan terkait dengan silika, kemudian ada paparan terkait dengan air raksa, ada paparan CO, H2S. Nah, ini kan kita harus mengerti ya sebenarnya karakteristik dari masing-masing bahaya itu apa.
Artinya kan kita sebenarnya harus menjadi generalis ya dalam hal K3, harus paham banyak aspek ya, tapi aspeknya itu hanya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerja aja. Dan untuk pengukuran juga ya, kita tidak berarti kita harus mengukur sendiri ya, kita bisa meminta agar perusahaan third party, perusahaan vendor untuk melakukan pengukuran untuk kita. Karena biar bagaimanapun yang mengukur itu kan harus sertifikatkan. Adalah audit. Nah, audit ini tadi sudah dijelaskan ya di aspek TOP, di aspek organisasionalnya, jadi nggak akan gue jelaskan lebih lanjut. Kemudian di aspek 93 itu ada manajemen review. Nah, manajemen review ini ya artinya kita mampu untuk membawa progres yang dilakukan oleh HSE K3L di setiap tahunnya di rapat manajemen. Nah, tentunya kita harus punya skill komunikasi ini kepada manajemen. Kita juga harus punya skill negosiasi agar apa yang kita inginkan dalam manajemen review itu bisa disetujui oleh manajemen. Lanjut ada improvement. Improvement ini ya banyak sekali ya. Improvement meliputi misalnya ada tadi stop card juga bisa kita masukkan improvement, atau misalnya kita menjaring ide-ide dari pekerja. Jadi kan kita juga diminta untuk aktif berkomunikasi ya, aktif kenal sama dari pekerja. Kemudian juga kita harus mampu untuk mendorong manajemen agar melaksanakan apa yang menjadi ide dari pekerja untuk mengimprove kondisi pekerja agar lebih sehat atau selamat. Yang terakhir adalah insiden. Kalau insiden ini adalah terkait dengan kecelakaan. Nah, kecelakaan ini berarti kan seorang ahli K3 juga harus mampu untuk menjadi seorang detektif karena kita menginvestigasi kasus. Ya, karena dalam artinya kita harus mampu menelisik ya hingga ke root cause-nya di masing-masing kecelakaan, dan kita harus mampu juga untuk dapat mencegah agar kecelakaan sama jangan sampai berulang. Nah, jadi ya kita sekali lagi harus mampu skill komunikasinya ya dan skill negosiasinya agar manajemen mau menerapkan apa yang kita sarankan dalam investigasi kecelakaan yang telah kita buat. Jadi Safetyzen semua itu adalah kerjaan HSE. Ya, kerjaan HSE yang kita lakukan sehari-hari ya. Jadi lumayan banyak ya, tapi challenging. Menurut gue sih bagi yang passion itu akan sangat senang ya, akan sangat senang melakukan hal itu. Ya karena yang kita lakukan itu kan semuanya demi keselamatan orang lain ya, dan itu adalah pekerjaan yang menurut gue sih sangat mulia gitu, menjaga nyawa orang. Itu sangat mulia sekali. Buat rekan-rekan Safetyzen yang memang berniat untuk kerja di HSE, menurut gue sih itu pilihan yang bagus ya. Dan pastikan Safetyzen passion sama kerjaan HSE ini. Ya pilihlah pekerjaan yang capeknya itu menyenangkan hati dari Safetyzen. Jangan sampai merasa terpaksa berkecimpung di HSE ini, karena kalau sudah terpaksa, apapun yang kita terima di HSE ini pasti tidak akan menyenangkan. Safetyzen semua itu adalah kerjaan-kerjaan di HSE. Jika lo Safetyzen punya pertanyaan atau ingin menambahkan, silakan ketik di kolom komentar. Jika lo suka video ini, silakan untuk di like. Dan jika lo ingin melihat atau mendapatkan ilmu yang lebih banyak terkait dengan K3, jangan lupa untuk di subscribe. Gua Agung K3ku, salam selamat.